Polisi menyergap sebuah mobil jasa pengantaran daring yang membawa 200 kg ganja kering siap edar di Cikini, Jakarta Pusat. Ganja dikirim dari Aceh melalui jasa pengiriman kargo. Satuan Narkotika Polres Metro Tangerang Kota menangkap basah mobil pengangkut dari layanan jasa pengiriman daring yang membawa 200 kg ganja kering. Petugas menyergap mobil pengangkut ini di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dari dalam mobil, polisi menemukan 6 karung besar berisi 200 kg ganja kering siap edar. Ganja ini sebelumnya dikirim dari Aceh menggunakan jasa kiriman kargo atas pesanan seseorang yang beralamat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan penyelidikan melalui pelacakan pengiriman, polisi menangkap 2 tersangka berinisial MD dan DP. Pada bulan Agustus ya, itu akan ada pengiriman barang dari Aceh ke Jakarta. Ya, mereka di sini menggunakan jasa pengiriman kargo dan ditemukan ada 6 karung ya. Dari 6 karung itu setelah dibuka jadi ada sekitar 200 kg ganja. Pengungkapan pengiriman ganja kering ini berawal dari tertangkapnya seorang pengedar pada bulan Juli lalu dengan barang bukti 14,5 kg ganja. Dan tersangka menginformasikan akan ada pengiriman ganja dari Aceh pada akhir bulan Agustus. Rencananya ganja kering seberat 200 kg ini akan didistribusikan di wilayah Jabodetabek. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap puluhan pria dalam pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta. Dari puluhan pria tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. 9 orang ini merupakan penyelenggara pesta seks sesama jenis yang digelar di kawasan Setiabudi, Jakarta. Salah satu tersangka TRF merupakan ketua penyelenggara. Ia berperan menyewa kamar hotel dan menerima transfer mulai dari 150 hingga 300 ribu dari setiap peserta. Sementara 8 tersangka lain sebagai peran mulai dari menyambut peserta hingga mengatur konsumsi. Sebelumnya polisi menangkap puluhan pria-pria dalam pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta beberapa hari lalu. Mereka dibawa menggunakan bus untuk diperiksa. Dari puluhan yang ditangkap, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka, sementara 47 orang lainnya sebagai saksi. Mereka mengadakan kegiatan pesta seks sesama jenis di salah satu tempat. Yang pertama, TRF, inisialnya adalah TRF laki-laki, semuanya laki-laki. Ini adalah penyelenggaranya langsung sesama jenis tersebut. Kemudian dia menyewa kamar hotel, juga dia menerima transfer bayaran sekitar 150.000 sampai 350.000 setiap peserta. 150.000 itu kalau sendiri, jadi nanti mekanismenya akan saya kasih tahu bagaimana sistem kerjanya mereka. Kemudian juga menyediakan makanan dan untuk snack bagi para peserta. Jadi dia menyiapkan hotelnya atau tempatnya, kemudian juga menerima transfer uang dari para peserta. Dia sebagai pemimpin penyelenggara. Yang kedua, inisialnya BA. Dia juga penyelenggara, juga sebagai seksi konsumsi. Yang ketiga, NA. Ini juga penyelenggara. Tugas perannya adalah sebagai bagian keamanan untuk memeriksa para peserta pada saat masuk. Ya. Jadi setiap peserta masuk ini memang di dalam persyaratan yang mereka sampaikan itu bahwa tidak boleh membawa senjata maupun senjata api, juga narkoba. Ya, sehingga NA ini adalah tugasnya untuk memeriksa, dia sebagai keamanannya. Kemudian yang keempat adalah KG. Ya,
KG, dia penyelenggara, juga penjaga barang-barang dari para peserta. Kenapa menjaga barang-barang? Karena memang ada aturan lagi, nanti akan saya sampaikan apa sih aturannya. 6 begal truk yang beraksi di Jalan Tol Kemayoran arah Pluit, Jakarta Utara 31 Agustus lalu sudah tertangkap. Kawanan ini ternyata sudah menjalankan aksinya puluhan kali di seputaran Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Polres Jakarta Utara meringkus 6 begal sopir truk di ruas tol Kemayoran arah Pluit, kilometer 18 400, yang videonya viral di media sosial. Para pelaku ini diringkus di Jalan Kapuk Muara saat berusaha kabur dari kejaran tim patroli jalan tol. Dalam aksinya, kawanan ini menggunakan angkutan kota dan mengincar sopir truk yang berhenti atau beristirahat di jalur darurat jalan tol. Pelaku kemudian mengancam korban dengan senjata tajam lalu merampas seluruh barang berharga yang ada di truk. Dari hasil pemeriksaan, kawanan ini sudah beraksi puluhan kali di jalan tol wilayah Jakarta, Bekasi, hingga Tangerang. Sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam jalan tol. Ya, untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali dan di Tangerang sebanyak 12 kali. Yang mereka kerjakan sejak sekira bulan April 2020. Kemudian kita dalami alasan mereka melakukan tindakan kriminal ini. Yang mendasari adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup, masalah ekonomi. Himpitan kebutuhan pokok mengakibatkan mereka terdorong untuk melaksanakan atau melakukan tindak pidana ini. Namun ada juga dari ke-6 tersangka yang kita amankan ini, ada juga yang merupakan pengguna narkoba. Dari tangan pelaku disita barang bukti 2 mobil mikrolet, 3 senjata tajam, dan 1 ponsel yang digunakan saat beraksi. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur saat aksinya digagalkan petugas patroli jalan tol. Sementara 6 pelaku lain, di mana 1 masih di bawah umur, kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Utara dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Pemirsa, aksi kawanan begal nekat ini terjadi pada Minggu dini hari lalu di saat jalan tol lengang oleh kendaraan. Aksi mereka digagalkan petugas patroli jalan tol yang dengan berani menghadang dan mengejar mobil mikrolet kawanan pelaku. 31 Agustus lalu, 1 truk yang berhenti di jalur tol Wiyoto Wiono kilometer 18 arah Pluit karena bannya bocor dihampiri 1 angkutan kota yang berisi 8 orang. Salah satu di antaranya berpura-pura menawari bantuan pada sopir truk lalu langsung beraksi. Sadar menjadi sasaran begal, korban sempat berusaha kabur namun pintu truknya ditahan pelaku dan pelaku lain langsung beraksi menjarah mengambil barang berharga korban. Saat pelaku beraksi, petugas patroli tol yang sudah mencurigai gerak-gerik pelaku sejak memasuki gerbang tol langsung datang ke lokasi. Para pelaku yang kaget kedatangan petugas langsung berupaya kabur namun dicegat oleh mobil patroli. Mobil pelaku kemudian meloloskan diri dan dikejar petugas hingga tertangkap di kawasan Kapuk Muara. Saat ini mobil angkutan kota yang digunakan pelaku disita Polres Jakarta Utara sebagai barang bukti. 6 pelaku sudah ditangkap dan 2 lainnya masih diburu polisi. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait pembegalan truk di Tol Jakarta sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Wirdanto Hadi Caksono. Selamat sore Pak Wirdanto.
Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, bisa dijelaskan bagaimana sepak terjang komplotan ini, Pak? Baik, jadi dari Polres Metro Jakarta Utara dan bekerja sama dengan petugas tol dan termasuk juga Sat PJR di Telantas Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan sindikat begal yang menyasar supir truk di jalan tol dengan menggunakan modus menggunakan angkutan mikrolet. Jadi untuk sepak terjang dari sindikat ini sudah melakukan aktivitasnya sebanyak 54 kali, yaitu ada 20 kali di Jakarta Utara dan 22 kali di daerah Bekasi dan juga 12 kali di daerah Tangerang, dan semuanya di daerah jalan tol. Dan tentunya di sini dari ke-8 orang pelaku ini kami masih memburu ada 2 orang pelaku lainnya yang saat ini sudah kami ketahui identitasnya, dan harapannya tentu dalam waktu dekat dapat kami lakukan penangkapan. Baik, modusnya seperti apa? Mengincar truk ini sejak awal atau random saja kebetulan truk yang sedang berhenti di bahu jalan, Pak? Baik, jadi untuk modusnya tentunya dari awal sudah ada perencanaan dari ke-6 orang pelaku ini, di mana dari awal mereka memang secara random, yaitu sifatnya hunting, menyusuri jalan tol menggunakan mikrolet, dan kemudian apabila melihat ada supir truk atau truk yang sedang berhenti, di situ tentunya para pelaku mencoba untuk menawarkan bantuan. Jadi kebetulan untuk yang TKP yang terjadi pada tanggal 31 Agustus atau Senin dini hari kemarin, yaitu seorang korban saudari Imran yang merupakan supir truk kontainer, itu mengalami bannya bocor. Pada saat itu pelaku menggunakan mikrolet mendekati korban dan kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi, dan kemudian dijelaskan oleh korban bahwa sedang mengalami ban bocor. Seketika itu selanjutnya sudah terjadi pembagian peran dari para pelaku yang ada di dalam mikrolet, yang selanjutnya ada 2 orang yang langsung mengancam korban atau supir tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Selebihnya yang lainnya langsung mencoba untuk meraih atau mengumpulkan barang berharga yang ada di dalam truk, termasuk juga meminta handphone dan juga dompet yang dimiliki oleh korban. Apa saja, Pak, yang diambil oleh pelaku, Pak? Ya, yang diambil oleh pelaku berdasarkan keterangan dari korban yaitu adalah handphone, kemudian sejumlah uang, dan juga termasuk ada beberapa barang yang memiliki harga atau nilai harga, yaitu seperti dongkrak dan juga termasuk peralatan-peralatan yang ada di dalam truk yang dibegal. Baik, komplotan ini sudah beraksi 54 kali. Apakah mereka juga mengincar muatan dari truk tersebut, Pak? Tidak, jadi fokus dari sindikat ini hanya menyerang atau menyandra atau melakukan aksinya kepada para supir truk saja. Baik, dari 54 kali mereka melakukan aksinya, apakah sebenarnya sudah ada laporan, Pak? Ya, jadi pada prinsipnya setelah kami melaksanakan koordinasi dengan petugas tol, jadi rupanya sindikat ini sudah kerap kali melakukan aksinya di jalan tol. Dan beberapa pengaduan juga sudah disampaikan kepada penyelenggara jalan tol. Oleh karena itu, asal muasal dari awal keberhasilan dari pengungkapan ini tentunya adanya kecurigaan dari petugas jalan tol yang mengetahui pada saat dini hari ada sebuah mikrolet masuk ke dalam gerbang tol, sudah dilakukan pemantauan via CCTV. Dan kemudian setelah dilihat, diamati bahwa mikrolet ini mendekati sebuah truk kontainer yang sedang berhenti, seketika itu dari petugas tol kemudian langsung mencoba untuk menuju ke lokasi untuk membantu sopir. Dan disitulah sudah terjadi adanya penangkapan, dibantu juga oleh Sat PJR dari Ditelantas Polda Metro Jaya. Ancaman hukumannya, Pak? Baik, untuk ancaman hukuman terhadap sindikat ini kami bagi menjadi 2, yaitu untuk 4 orang pelaku yang kami amankan selaku eksekutor atau pelaksana dari aksi begal ini, yaitu pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, dan juga termasuk ada 2 orang penadah yang sudah kami amankan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Wirdanto Hadi Caksono, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, selain memanfaatkan sepinya jalan, pelaku kejahatan di jalan raya juga memanfaatkan kondisi macet untuk beraksi. Seperti yang terjadi di Penjaringan dan Cilincing, Jakarta Utara berikut ini.
Juli lalu, video pemalakan terhadap supir truk yang melintas di kawasan Jembatan 3 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Para pemalak ini sengaja beroperasi siang hari agar bisa memanfaatkan kondisi macet antrian lampu merah untuk memburu korbannya. Setelah mengembangkan laporan sopir truk yang menjadi korban, unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menangkap satu pelaku yang biasa beroperasi di kawasan yang viral tersebut. Polisi menemukan uang Rp25.000 yang diduga hasil pemalakan sopir truk yang melintas. Pelaku juga membawa benda tajam yang digunakan untuk mengancam korbannya jika menolak memberikan uang. Atas dasar viralnya di media sosial, tim Opsnal Jatanras melakukan observasi di area tersebut dan kita mengamankan pelaku tersebut berinisial I. Ini yang dijadikan target operasi adalah supir-supir truk, di mana truk ini pada saat mobile kaca mereka terbuka, jadi memanfaatkan kelemahan dari. Dalam setahun terakhir ini, pelaku bersama kawanannya kerap memalak para sopir truk dengan penghasilan minimal Rp80.000 per hari.